kajian atau ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Nela Luki. Untuk itu kami persilakan. Sebelumnya kita membaca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsyad dan taujihan kepada kita semuanya. Yang saya hargai, saya hormati seluruh alim ulama, tokoh masyarakat. Tak dapat saya sebut nama Bapak Ibu satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang saya hargai, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang alhamdulillah tengah berhadir sore ini dalam majlis ini. Semoga semua kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semua sehat? Bapak Ibu, cek. Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Udah pernah ketemu saya sebelumnya? Belum? Belum. Baru ini ketemu ya? Oke, tapi wajahnya tahu kan? Tahu ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini kita akan belajar sedikit. Ini bahasa Bandung gimana sehat Pak? Oh iya salah, ya lupa saya. Kumaha dama? Alhamdulillah. Kok sehat jawabannya? Kemarin alhamdulillah. Saya kumaha dama? Saya bisa saya juga. Oke.
baik. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin pagi saya udah ceramah tentang bab hablum minallah, bagaimana cara kita mencari ridha Allah. Dan kemudian kemarin pagi saya bahas tentang bab hablum minan nas, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan manusia atau ukhuwah Islamiyah. Tadi pagi saya bahas terkait dengan bagaimana merajut ukhuwah dalam setiap perbedaan. Dan alhamdulillah sore hari yang berbahagia ini Bapak Ibu, kita akan belajar sebentar, kita tidak lama-lama, yang penting ada yang kita bawa pulang. Nanti kalau lama-lama pening kepala, apa ceramah ustazah tadi mah kata anaknya, tidak jelas, penting hijau bajunya, gitu ya. Jadi kita tidak usah lama-lama, kita bahas tentang sore ini tema kita adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika kita belajar tentang akhlak Rasulullah, dan ini Pak masjid terakhir saya dalam majelis ini, besok saya akan balik ke Pekanbaru. Kita doakan semoga kita semua sehat sehingga nanti suatu ketika Allah pertemukan kembali. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita belajar tentang akhlak Rasul, dibahas dalam waktu 40 menit, 50 menit, itu sulit Bapak Ibu. Tapi saya hanya akan mengambil yang penting-penting saja. Diambil yang penting-penting pun nanti gak paham juga karena tidak berurutan. Maka 10 menit pertama saya akan coba bahas tentang kisah Rasul dulu, baru nanti kita bahas keutamaannya, akhlak-akhlak tertentu yang ada pada pribadi Rasul yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Setuju? Karena kalau ceritanya saya pangkas-pangkas, nanti kita tak paham. Kita bahas dulu sekilas kepribadian Rasul dari lahir minimal sampai beliau diangkat jadi Rasul atau sampai hijrah, baru nanti kita ambil kisah-kisah yang penting-penting aja. Insya Allah waktunya cukup. Cocok ya? Setuju ya? Oke, baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Suara jelas aman? Rasul lahir di kota Mekah. Tempat Rasul dilahirkan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu pergi ke kota Mekah umroh, Bapak Ibu setelah sa'i dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah, Bapak Ibu jalan ke belakang sekitar 300 meter, Bapak Ibu akan ketemu dengan Al-Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu akan ketemu dengan pustaka kota Mekah. Ada bangunannya lebih kurang segede masjid ini, warnanya adalah warna masjid ini. Itu adalah pustaka kota Mekah. Dan itu adalah dulu tempat Rasul dilahirkan. Masih bisa ditengok sampai sekarang, masih bisa dilihat sampai sekarang. Nanti kalau ibu bapak pergi umroh, minta antarkan kepada tour and guide-nya. Ustaz, antarkan kami ke rumah tempat Rasul dilahirkan. Masih bisa, jalan kaki bisa, pelan-pelan saja bisa pergi ke rumah tempat Rasul dilahirkan. Kita bahas dulu sejarah Rasul, baru kita ambil poin yang penting biar nggak gambling. Oke ya? Ibu bapak yang saya sayangi karena Allah, waktu Rasul dilahirkan itu bapaknya sudah nggak ada. Karena waktu Aminah hamil Rasulullah, itu Abdullah pergi berdagang. Kalau orang dulu berdagang beda dengan sekarang. Kalau orang dulu berdagang itu jalan kaki 40 hari, berdagang 40 hari, pulang 40 hari, itu bisa punya waktu yang sangat panjang, bahkan setahun. Bayangkan saja Rasul berdagang ke negeri Syam usia 12 tahun, itu 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Antar negara. Jadi orang dulu jualan antar negara Pak. Kenapa antar negara Pak? Karena mencari manusia, gak ada orang banyak. Kan kalau mau jual beli ada orangnya. Maka Abdullah pergi berdagang. Dan kalau orang dulu berdagang gini, kalau suaminya pergi berdagang gini nih, hati-hati ya bang. Iya deh, tunggu abang pulang ya. Dalam hati, kalau pulang alhamdulillah, kalau enggak ku terima takdirmu ya Allah. Udah gitu. Orang dulu gitu. Ibu yang sudah usia 80-an mungkin pernah berhaji, atau orang tua ibu pergi haji. Dulu waktu haji naik kapal, ingat ya? Hanya dari bis naik kapal, dadah, berderai air mata. Apa dalam hati? Kamu datang mak,
alhamdulillah, kalau tak pulang aku tawakal. Gitu. Itu gambaran dagang masa lalu. Jadi waktu Siti Aminah hamil, Abdullah sudah nggak ada. Bayangkan ibu, suami nggak ada saat ibu hamil anak pertama. Lalu waktu lahir, Rasul lahir, suami nggak ada juga. Ibu jangankan Rasul lahir, suami nggak ada. Suami ada saja main handphone dia. Lahir sendiri, nggak ada suami. Ibu lahiran, ada suami, main handphone, gimana? Tumpuk. Ini nggak ada. Banyak orang menganggap betapa sedihnya jadi Rasulullah, lahir bapak nggak ada. Tapi pernah nggak kita menganggap, bayangkan Siti Aminah waktu hamil melahirkan Rasulullah, nggak ada suami. Oke? Lahir Rasul, ya Allah Karim, Allah Karim, air susu Siti Aminah pun nggak ada. Coba bayangkan, lahir hamil nggak ada suami, lahir anak nggak ada suami, waktu lahiran air susu nggak ada. Dulu nggak ada susu sapi bu, dulu nggak ada susu batu bu. Alhamdulillah, dulu ada sebuah pekerjaan yang namanya menjual air susu. Jadi waktu Rasulullah dilahirkan, waktu itu belum jadi Rasul, tapi saya pakai bahasa Rasulullah saja. Waktu Rasulullah dilahirkan, itu ada rombongan dari perempuan dan laki-laki jalan kaki dari kota Taif menuju kota Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan mereka susui. Ya, jadi dari Taif ke kota Mekah itu butuh waktu jalan kaki 7 hari. Di antara orang-orang yang mau menyusui ini, itulah namanya Halimatus Sa'diyah. Oke? Ketika Halimatus Sa'diyah jalan kaki dari kota Taif menuju kota Mekah, Siti Aminah bertemu dengan Halimatus Sa'diyah. Apa kata Siti Aminah? Wahai Halimah, saya ini punya anak saya belum lagi disusui Halimah. Mau gak kau menyusuinya? Apa kata Halimah? Saya tak ada air susu. Kenapa tak ada air susu? Karena saya berjalan kaki. Kenapa? Aman? Aman, setuju. Ibunya lebih banyak. Ibu-ibunya lebih banyak. Membludak. Membludak. Oke, silahkan disusun aja dulu. Oh iya, ibu-ibunya nggak bisa masuk. Banyak bisa. Ibu-ibu maju ke depan ya. Ibu-ibu maju ke depan aja, ibu-ibu. Nah, Bu. Ya lebih dekat. Nah, Pak bisa nyok. Itu gratis. Sampai tiang itu. Biar lebih dekat. Bapak-bapak kalau mau ini ke depan aja. Masih ada satu soft lagi. Ya, yang di luar boleh masuk aja. Udah masuk semua? Insya Allah. Oh, jadi tadi yang banyaknya di mana? Di luar semua ya? Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Sampai mana tadi ya? Oke. Waktu itu Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika Siti Aminah melahirkan Rasulullah, tidak ada air susunya. Alhamdulillah, waktu itu ada 100 orang perempuan yang jalan kaki ke kota Taif, dari kota Taif ke kota Mekah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mencari bayi-bayi yang mau mereka susui. Tujuannya adalah untuk menjual air susunya. Namanya jasa ASI, Pak.
Karena Siti Aminah sangat tidak ada uangnya, maka tidak ada yang mau menyusui Rasulullah. Akhirnya Siti Aminah minta tolong kepada Halimah Sa'diyah, wahai Halimah, aku punya anak namanya Muhammad, butuh air susu. Apa kata Halimah? Kayak gimana aku mau menyusukannya sementara air susuku sudah tidak ada? Apa kata Siti Halimah? Apa kata Siti Aminah? Ya udah kau coba dulu lah. Akhirnya Rasulullah diangkat oleh Siti Halimah Sa'diyah, disusukannya kepadanya. Seketika Halimah Sa'diyah menyusui Muhammad, seketika itu pula lah banyak air susunya dan banyak pula air susu untanya. Dan 100 orang wanita tadi yang tak ada air susu karena kecapean bisa minum air susu unta punya Halimah Sa'diyah. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kemudian apa kata Halimah? Aku gak mungkin menyusui Muhammad untuk tinggal di kota Mekah. Aku akan bawa dia ke kota Taif. Bayangkan Bu, anak bayi dibawa, ibu hamil gak ada suami, waktu lahiran gak ada suami, waktu lahir anak air susu gak ada, lahir anak satu-satunya harus diikhlaskan dibawa jalan kaki 7 hari 7 malam ke kota Taif. Coba rasanya gimana itu? Akhirnya dibawalah Rasulullah oleh Halimah Sa'diyah ke negeri Taif. Hiduplah 2 tahun dengan Halimah Sa'diyah. Setelah 2 tahun balik lagi ke kota Mekah. Aminah, inilah anakmu Muhammad. Usia udah 2 tahun, tapi aku masih sayang dengan dia. Boleh gak aku tambah lagi kontrak 2 tahun? Bayangkan. Akhirnya balik lagi ke kota Mekah 2 tahun. Jadi total Rasul dengan Halimah Sa'diyah berapa tahun? 4 tahun. Jadi kalau ada ceramah atau ada sejarah yang mengatakan Rasul umur 6 tahun sampai 6 tahun dengan Siti Aminah, tidak. Rasul itu lebih lama dengan ibu susunya daripada ibu kandungnya. Setelah 2 tahun lagi Pak, balik lagi ke kota Mekah, barulah tinggal bersama Siti Aminah. Jadi 4 tahun Rasul bersama Halimah Sa'diyah. Lalu berapa tahun dengan Aminah? 2 tahun. Karena waktu usia 6 tahun Siti Aminah meninggal dunia. Jadi dengan ibu kandungnya cuma 2 tahun. Bayangkan ibu, saya balik-balik lagi, hamil gak ada suami, lahiran gak ada suami, air susu gak ada, bingung nyari air susu, gak ada susu bantu. Ketemu dengan Halimah Sa'diyah, harus dibawa anak 2 tahun. Setelah 2 tahun dikembalikan, dibawa lagi 2 tahun. Setelah itu balik ke kita, usia Rasul 6 tahun. Dia harus sakaratul maut dan menyaksikan Muhammad menangis di hadapannya. Artinya usia 6 tahun orang Muhammad sudah kehilangan ibunya. Itu Muhammad dioper-oper Pak. 6 tahun, coba bayangkan anak usia 6 tahun, bapak udah gak ada. Waktu dia menyaksikan mayat Siti Aminah, dia menangis luar biasa. Disitulah dia mengenal kematian yang pertama. Kadang saya berpikir Pak, kenapa Allah berikan kehidupan yang pahit kepada Rasul ketika Rasul hidup? Padahal kalau Allah pengen, Allah senangkan Rasul gampang. Apa kata Allah? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen, kenapa enggak Allah senangkan saja? Sambil saya baring-baring, saya mikir, kenapa Rasul Allah begitukan banget? Kenapa tak disenangkan saja? Apa tujuannya? Untuk pelajaran bagi kita semuanya. Makanya Allah susahkan biar kita banyak belajar. Usia 6 tahun pindah ke perawatan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tapi karena sudah kakek-kakek, tidak lama pula hidupnya. Jadi kalau udah kakek, dia tak lama lagi kakek. Cuma 2 tahun dengan kakek. Pada usia 8 tahun meninggal pula kakek. Bayangkan kasihan Rasulullah, dioper-oper dari ibu susu ke ibu kandung, pindah ke kakek. Usia 8 tahun menangis ditinggal oleh kakek, pindah lagi ya Allah Karim. Bayangkan ibu usia anak 8 tahun meninggal ibu, meninggal kakek, bapak gak ada. Akhirnya pindah ke tangan Abu Thalib. Abu Thalib paman Rasul, cuman itu lagi yang tinggal. Tapi dalam keadaan kafir, walaupun kafir sayang dengan Rasul, usia 8 tahun. Coba dihitung sama-sama. 8, 9, 10, 11, 12. 4 tahun dirawat oleh Abu Thalib.
Rasul itu di kota Mekah saja Pak, nggak kemana-mana. Jadi dari umur 8 sampai 12 tahun nggak kemana-mana. Usia 12 tahun Abu Thalib mulai mikir, Pak, ini keponakanku ini daripada di kota Mekah aja nih, bagus aku ajak lagi dia berdagang ke negeri Syam. Akhirnya usia 12 tahun Rasul diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Rasul berdagang ke negeri Syam itu Pak, bukan Rasul jualan di kedai. Negeri Syam itu terdiri dari 4 negara: Suriah, Lebanon, Jordania, dan Palestina. 4 negara jalan kaki berjualan panas-panas antar negara. Ibu usia 12 tahun ngapain? Main kelereng antar negara. Saya baru pulang dari Palestina, Jordan, Mesir. Jordan adalah satu dari negara Syam. Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon. Saya menyaksikan betul di Jordan itu ada padang pasir yang sangat luas. Dari kota Jordan, dari kota Amman, ibu kota negara Jordan, kami diajak 5 jam berjalan naik bis menuju padang pasir yang sangat tandus. Padang pasirnya tak berbatas Pak, seperti Bapak melihat laut yang tak ada batas, begitulah padang pasir yang tak ada batas. Saya tertidur terbangun di situ lagi, tertidur terbangun masih di situ, sinyal nggak ada. Saya pikir kemana kita mau dibawa ini. Akhirnya setelah 5 jam kami turun dari bis, saya baru bangun, belum melek, belum sadar, tengok kanan kiri semuanya padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada bis, tidak ada manusia. Maaf, saya cuma nengok 2 ekor anjing yang waktu itu saya berpikir, ini anjing siapa lah, cemana lah dia makan. Ternyata Pak, saya menghadap ke kiri, saya menengok ada pohon yang sangat besar, satu-satunya pohon 360 derajat gak ada pohon. Saya lihat pohon yang sangat besar itu, saya pergi ke pohon itu. Di Jordan saya pegang batangnya lembab, saya pegang daunnya tidak ada yang kuning, saya pegang rantingnya tidak ada yang kering. Padahal Jordan itu dalam 1 tahun cuma hujan 2 kali, itu pun cuma 2 hari di bulan Januari. Saya berpikir ini pohon apa? Ternyata itu adalah pohon di mana waktu Rasulullah berdagang ke negeri Syam dengan pamannya Abu Thalib, Rasul kepanasan. Akhirnya Rasul sembunyi di pohon itu dengan Abu Thalib berteduh, dan pohon itu hidup sampai sekarang. Dan kalau Bapak Ibu mendengar sebuah kisah bahwa di situ Rasul bertemu dengan pendeta Muhairah, bahwa katanya dalam Injil akan ada Rasul terakhir, itulah Muhammad. Kata pendeta itu ngomong kepada Abu Thalib, kayaknya keponakan kau ini adalah ciri Nabi terakhir, karena pohon itu melindunginya dari panas matahari, dan ketika dia mau pulang ke kota Mekah, awan hitam menyinari di atas kubur-kuburnya. Bayangkan waktu itu saya berpikir, saya tanya kepada tour and guide-nya, Pak, setahu saya ini adalah pohon Bakawi, pohon di mana Rasul dari Irak jalan ke Syam, ke Jordan, pengen pulang ke kota Mekah, melewati Laut Merah. Apa betul? Betul. Sekarang saya mau tanya, di mana kota Mekah? Apa kata dia? Dia cuma tunjuk pakai hidung. Tuh, tak tutup mana bu? Sakit jauhnya Pak, ya Allah Pak. Usia 12 tahun, Rasul jalan kaki bekerja keras. Makanya kalau kita bangun pagi aja payah, ya Allah. Berjalan kaki, kerja keras antar negara berjalan kaki. Bu, orang dulu tuh jalan kakinya jauh-jauh. Contoh Bu, Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah Pak. Berarti Nabi Ibrahim pernah tinggal di kota Mekah, betul? Meninggalnya di mana? Palestina. Mekah Palestina 1200 kilo Pak jalan kaki. Kayak dari Riau ke Bandung jalan kaki. Coba. Luar biasa orang dulu jalannya jauh-jauh, etos kerjanya luar biasa. Ya, maka kalau ada yang bilang Rasul meninggalkan dunia, saya orang yang paling komplain, karena Rasul itu mengejar dunia. Walaupun Rasul tak cinta dunia, Rasul genggam dunia, walaupun tak terkelutut sama dunia. Lanjut ceritanya dulu, baru nanti saya comot-comot hikmahnya, biar kita nggak gambling. Tadi sampai mana tadi? Masih sampai usia 12
Yuk hitung sama-sama, hitung sama-sama. 12, 13, 14, 16, 15, 16, 17. 5 tahun Pak kerja dengan Abu Thalib Pak. Ini anak muda Pak. Sampai umur 17 tahun, sweet seventeen. Abu Thalib mikir lagi, wah ini Rasulullah ini, Muhammad nih memang kerjanya bagus. Tapi kalau dengan aku terus, nanti dia manja nih. Bagus lagi aku lepas dia. Pengen dimandirikan Pak oleh Abu Thalib. Lalu Abu Thalib datang menemui Khadijah. Jadi Khadijah itu kawan dekatnya Abu Thalib. Jadi begitu, Khadijah itu kawan dekatnya, bestinya Abu Thalib. Brother sister, soulmate, kawan dagang, sama-sama mapan, sama-sama kaya raya. Khadijah, iya Abu Thalib, aku punya ponakan Khadijah. Orangnya ganteng, baik, amanah. 5 tahun sudah ikut aku ke negeri Syam. Tapi kalau dengan aku terus nanti dia manja. Kira-kira mau tidak kau jadikan dia karyawan? Biar aku lepas dia kepadamu. Apa kata Khadijah? Oke, brother. Nah. Akhirnya apa? Dipertemukanlah Rasul dengan Khadijah. Waktu itu usia Rasul berapa? 17 tahun. Sweet 17. Pertama kali bertemu dengan Khadijah 17 tahun. Bukan 25. 25 itu nikahnya. Jangan pas ketemu langsung nikah, nggak ada cerita. 17 tahun. Yuk hitung lagi, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tunggu, Ray. Saya masih bilang 21 dan 23. Tunggu, Ray. Slow. Cincailah. Coba. Ulang lagi, 17. Apa tadi ya? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, itu baru betul. Tunggu, hitungnya tunggulah. 8 tahun kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun langsung dia nikahi bosnya sendiri. Mantap dah? Mantap dah? Mantap. Mantap lah. Waktu itu Khadijah usia berapa? 40. Rasul? Berapa jarak umurnya? 15 tahun. Berarti Khadijah dapat brownies. Brownies manis. Oke. Waktu Rasul nikah dengan Khadijah, Pak, itu yang melamar bukan Rasul. Yang melamar tuh Khadijah. Wah, ibu berarti bisa saya melamar. Jadi Khadijah tuh suka dengan Rasul. Dia cerita kepada saudaranya yang bernama Nafisa. Ada nama Nafisa sini? Nah, jadi kalau ada nama Nafisa itu mak comblang Rasul dan Khadijah. Apa kayak kesepupunya Khadijah? Nafisa, iya. Aku suka dengan Muhammad. Ya kau bilanglah sama dia kalau kau suka sama dia. Malu aku Nafisa. Ya udahlah, kalau gitu aku bilang kepada Muhammad kalau kau akan meminangnya. Mantap, ya. Datanglah Nafisa kepada Muhammad. Ya Muhammad, ya. Ada seorang wanita pengen meminangmu. Kayak mana dia? Kata Muhammad. 1, orangnya sudah tua. Iya betul, Pak. Bapak bersyukur Pak. Usia 40 tahun zaman Rasul tak sama 40 tahun zaman sekarang. 40 tahun zaman dulu udah tua banget Pak. Karena nggak ada skincare Pak. Tapi memang iya, Rasul menikahi janda anak 2, janda anak 7, janda anak 3 itu 20-an tahun sih. Kalau kita 20-an tahun masih capek-capekan. Kalau dulu Pak, udah 5, udah 6 anaknya Pak. Pertama dia sudah tua. Yang kedua dia tak cantik ya Muhammad. Yang cantik itu kan Aisyah. Diberi gelar Siti Humairah. Karena ininya merah. Putih, kulitnya putih kayak ubi. Jadi kalau bapak manggil ibu Siti Humairah boleh, tapi jangan hitam, tidak cocok. Nah, merah. Jadi sudah tua, tak terlalu cantik. Apalagi kata Rasul, dan kau akan dijadikan suami yang ketiga. Karena sebelum nikah dengan engkau, dia sudah pernah nikah 2 kali. Rasul terdiam. Oke lah, gini aja lah, Nafisa. Berikan aku 1 saja
kelebihannya. Apa kata Nafisa? Aku berikan 2 kelebihan, kayak negosiasi jualan cabai. Aku berikan 2 kelebihannya. Ya, apa? Yang pertama, dia adalah saudagar kaya raya dan dinobatkan sebagai wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Kalau Bapak Ibu pergi ke kota Mekah, itu di belakang Bukit Sofa, Bukit Marwah, di belakang rumah Rasul ada mantan pasar seng lama, sampai ke depan Bukit Al-Masa, sampai 7 kilo ke seberang Al-Masa, itu sepertiga kota Mekah itu tanahnya Khadijah. Sekarang nih, yang Bapak Ibu pergi ke Mekah sekarang nih, itu keliling tanah Khadijah. Dia kaya raya. Dan yang kedua, yang kaya raya dan ingin mengabdikan dirinya untuk Islam. Dan yang kedua, dia adalah termasuk as-sabiquna awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, perempuan. Apa kata Rasul? Aku terima pinangannya, tapi tak tahu yang mana orangnya. Kalau kita kan tak, mana profilnya? Tengok dulu gambarnya. Sudah. Nikahlah mereka di rumah Abu Thalib. Coba jawab lagi. Tadi usia berapa Rasul pertama kali kerja? 12. Usia berapa nikah? Berarti berapa tahun kerja baru nikah? Gimana matematika? 12 tahun. Berai, coba jawab. Usia berapa tadi Rasul pertama kali kerja? Usia berapa tadi kerja? 12. Nikah usia berapa? 25. Berarti berapa tahun kerja baru nikah? 13 tahun, bukan 8. 8 itu dari kerja dengan Khadijah, betul? Dengan Abu Thalib usia berapa kerja? 12. Dengan Khadijah? 17. Dengan 17 usia pertama kali kerja dengan Abu Thalib berapa? 12. Usia pertama kali kerja dengan Khadijah? Berarti berapa tahun dia kerja dari kerja dengan Abu Thalib sampai nikah? 13. Berapa tahun total kerja dengan Abu Thalib? 5 tahun. Berapa tahun total kerja dengan Khadijah? 8 tahun. Paham? Paham bilang saya paham nih. Sampai paham. 13 tahun dia bekerja. Bayangkan 13 tahun bekerja menikahi janda, istri pertama janda usia 40 tahun, 15 tahun jalan usianya. Dia sanggup memberikan mas kawin kepada istrinya Khadijah sebanyak 100 ekor unta dan 2 kilogram emas. Maka siapa yang berani cakap Muhammad miskin, itu tak paham sejarah. Muhammad itu kaya Pak. 1 gram emas, 100 emas, 100 gram emas, maaf 100 gram, 2 kilogram emas plus 500 ekor unta. Itu 2,7 miliar. Ibu kemarin mas kawinnya apa? Saya nanya ketawa. Sekarang Mas dibayar cicil. Lucu orang Bandung ya. Mas bayar cicil ya. Punya aku ya. Seperangkat alat sholat. Ustaznya saya pakai emas kau saja. Tapi setelah itu dijual emas yang baru. Sekarang ada lagi mas kawin lebih murah lagi. Kupinang kau dengan bismillah. Aduh, gimana sih? Luar biasa. Maka siapa yang berani cakap Muhammad miskin, itu berarti dia pangkas sejarahnya itu di tengah saja Pak. Makanya saya kalau bahas akhlak Rasul, tak berani asal comot-comot Pak. Maka tadi saya bilang oke, ini jam berapa, bismillah. Saya harus bahas seluruhnya, biar orang tidak paham, salah paham dengan Rasul. Baru nanti bahas akhlaknya kita potong-potong. Karena kalau saya tinggalkan cuma potong-potongan akhlak, sama nanti dengan pengajian-pengajian yang selama ini kita dengar, sehingga kita salah paham, kita anggap Rasul miskin. Saya tak setuju. Paham ya? Itu Rasul kerja dengan Khadijah. Sekarang coba jawab, usia berapa tadi nikah? Apakah sudah diangkat jadi Rasul? Belum. Dia angkat jadi Rasul usia berapa? 40. Berarti berapa tahun Rasul
ditemani Khadijah sebelum diangkat jadi Rasul? Matematikanya Pak, kok 18 tahun? 15 tahun. Jangan marah-marah. 15 tahun. Jadi dengan baik. Berarti Khadijah ditemani oleh Rasul dan Khadijah saling menemani sebelum Rasul diangkat jadi Rasul 15 tahun. Selama 15 tahun paling penting hidupnya belum ada masalah, Pak. Belum dihina, Pak. Belum dicaci, belum dimaki karena belum Rasul. Jadi Rasul sampai usia 40 tahun itu aman-aman aja, Pak. Gak ada masalah, Pak. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, abu-abu, semua abu-abu itu kawan Rasul. Jadi kita cerita, jangan loncat langsung Rasul dihina, nah. Jangan loncat langsung Rasul miskin, nah. Sampai usia 40 tahun si abu-abu Rasul dan Khadijah kawan CS berdagang. Dan waktu itu Khadijah top 1 nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Di usia 40 tahun, dagangan ramai, unta ribuan, harta banyak. Rasul lagi di atasnya, tapi Rasul galau. Ini kok Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, abu-abu ini kok menyembah berhala ya. Mulai dia aneh. Tadi kan kawannya dia, brothernya. Wah ini kok aneh, ini kok nyembah berhala ya. Kok dia lukis wajahnya, dia taruh di Ka'bah, lalu dia ambil berhala, dia taruh dalam Ka'bah, lalu kemudian dia kelilingi. Mulai Rasul heran, wah ini tak betul ini, gak benar ini. Akhirnya Rasul naik tanpa izin Khadijah, Rasul tinggalkan dagangannya, ibaratnya dia tutup tokonya. Karena dulu ruko itu kayak unta. Dulu kan sekarang orang jualan di ruko kedai gitu ya, pasar-pasar. Kalau dulu di atas unta. Jadi unta itu sanggup Pak mengangkut bahan makanan sampai 1 ton. Karena orang dulu jualan di unta. Jadi kalau punya 100 unta berarti punya 100 ruko. Kalau punya 1000 unta berarti punya 1000 ruko. Khadijah itu pedagang, semua dijualnya. Susu unta, ya, kurma, kebun kurma, kemudian unta, kuda, lembu, pedagang. Makanya sekarang kita suka bilang ada orang tajir, orang kaya. Tajir itu artinya bukan kaya, tajir itu artinya pedagang. Karena dulu pada masa Rasul orang kaya pedagang. Kita pengen ikut-ikutan, dokter pun kita bilang tajir. Tajir itu artinya pedagang Pak, bukan orang kaya. Cuma diadaptasi saja bahasanya. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah Rasul meninggalkan rumahnya, dia tutup kedainya, dia berjalan kaki ke Gua Hira. Gua Hira itu adalah Jabal Nur, 7 kilo dari rumahnya, dari kota Mekah, naik ke Jabal Nur, naik ke Gua Hira. Saya pernah jalan kaki, saya pernah ke Jabal Nur, naik 3 jam, pergi ke tempat Rasul menerima wahyu pertama, turun 3 jam, tapi dekat saja, tak jauh dari kota Mekah, sampai naik ke atas, itu tempat Rasul menerima wahyu pertama. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, 3 hari 3 malam di Gua Hira, datang wahyu, bunyi pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Ketakutan, bayangkan Rasul lagi menung-menung dalam gua, turun wahyu, ketakutan. Saya sampaikan Bapak Ibu, Al-Quran 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, 313.000 huruf, 77.429 kata, itu turun berangsur-angsur. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Totalnya adalah 23 tahun diturunkan berangsur-angsur. Itu Rasul menerimanya dengan susah payah. Karena wahyu itu turun aneh-aneh Pak. Kadang-kadang suara langit seakan-akan bergetar, akhirnya Rasul ketakutan. Kadang-kadang Rasul mendengar suara gerincingan lonceng, akhirnya Rasul ketakutan. Kadang-kadang wahyu turun saat sedang sholat. Bayangkan, itu di Mekah, Madinah ada namanya Masjid Kiblatain. Kenapa dinamakan Masjid 2 Kiblat? Karena dulu kiblat kita ke Masjidil Aqsa. Lagi sholat asar, Rasul sholat 2 rakaat, 4 rakaat. Rakaat kedua turun wahyu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Lagi sholat 2 rakaat turun wahyu. Kira-kira gimana rasanya? Ibu jangankan wahyu
lagi sholat pakai ragu ibu, tidak ya, tidak ya, tidak ya. Turunlah ya Allah. Lagi sholat, turunlah ibu. Wahyu itu turun gak karuan Pak, bentuknya terserah Allah saja. Akhirnya Rasul pindah 2 rakaat lagi ke Masjidil Haram. Makanya 1 kali sholat 2 kiblat. Makanya namanya Masjid Kiblatain. Jadi 6.666 ayat itu susah Rasul menerimanya. Makanya wajar Quran itu dibaca dapat pahala, ditengok dapat pahala, digenggam dapat pahala, dicium dapat pahala. Ya, didengar dapat pahala, Masya Allah. Karena 23 tahun itu turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Oke, lanjut cerita sedikit. Ketika turun, bergetar, diselimuti oleh Khadijah. Pergi tak pamit, pulang diselimuti. Kira-kira ibu, suami ibu pergi 3 hari 3 malam, pulang mendemam, ibu apain dia? Coba ini diselimuti. Apa kata Khadijah? Suamiku, kayaknya engkau sudah diangkat sebagai Rasul. Sejak itulah Rasul mulai dakwah. Apa beda Nabi dengan Rasul? Beda Nabi dengan Rasul, Nabi adalah bawa kebaikan tapi tak wajib menyampaikan. Rasul adalah bawa kebaikan, wajib menyampaikan. Saat itu juga di hari yang sama Rasul pergi ke atas Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kemudian Rasul berdakwah. Mulailah ditengok oleh orang-orang. Rasul berdakwah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu ditengok oleh Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Mulailah mereka marah. Oh, ini Muhammad ini kok mulai aneh. Mulai ya, ini Muhammad ini kok mulai aneh ini ya. Muhammad ini kok mulai aneh. Akhirnya mereka mulailah saat itu membenci Rasulullah. Yang tadinya kawan menjadi lawan. Yang tadinya kawan menjadi lawan. Sedikit lagi cerita kita masuk kepada hikmahnya. Oke? Mulai itulah kehidupan drama berlanjut. Apa yang terjadi? Pertama, Rasulullah dihina. Bu, Pak, Rasul dihina itu cuek aja, Pak. Rasulullah itu kalau dihina dicaci maki, selagi nggak ngefek dia abaikan saja. Rasul itu adalah orang yang paling cuek, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, dihina nggak bisa. Akhirnya orang-orang melakukan yang kedua. Apa itu? Yaitu dengan cara dibunuh. Siapa yang pengen bunuh saat itu adalah Umar bin Khattab. Waktu itu Umar belum masuk Islam. Apa kata Umar kepada Abu tadi? Yang tadi kawan menjadi lawan. Wahai Abu, aku akan penggal kepala Muhammad dan aku akan bawa ke tengah-tengah kalian. Jalanlah dia ke rumah Rasulullah, ketemu orang Yahudi di tepi jalan. Umar bin Khattab, engkau mau kemana? Aku pengen penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Adik kandung kau aja dan adik iparku sudah masuk ke dalam Islam. Lalu dia pulang ke rumah adiknya. Lalu kemudian dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Terjatuh pedangnya dan masuk Islam dia. Orang sehebat, sekeras Umar bin Khattab itu ketika dibacakan ayat Quran, luluh hatinya. Kita kalau dibaca ayat Quran tak luluh hati kita, keras lagi kita pada Umar bin Khattab. Makin bingunglah si Abu tadi. Ini orang dihina nggak bisa, Pak. Diajak masuk Islam, yang mengajaknya diajak dibunuh, yang membunuhnya pula masuk Islam. Akhirnya dipakai cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Yaitu dengan dinego. Dipanggil Muhammad, ta'al. Kesini Muhammad. Datang ya. Jadi Bapak Ibu, Muhammad itu kalau dihina, dia nanti ketemu dengan orang itu lagi, dia pura-pura tak tahu bahwa dia tahu orang itu menghina dia, kan? Jadi dia sengaja ada apa Abu, gitulah ibaratnya. Di sini dulu Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Muhammad, gini aja lah Muhammad. Kamu kan berdakwah terus. Kita damai aja di kota Mekah. Yang tadi kita sudah damai, kita jadi ribut karena engkau. Gini aja Muhammad, kau nggak usah dakwah lagi. Yang sudah masuk Islam sudahlah. Caranya gimana? Kata Muhammad, kita damai aja di kota Mekah, kita dagang kayak biasa. Caranya gimana? Caranya gini. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami,
sehari kami sembah Tuhan. Muhammad bilang no, tidak bisa. Akhirnya dinaikkan negonya. Kalau enggak gini aja lah, sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhan. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhan. Muhammad sempat ragu, akhirnya langsung turun wahyu. Itu bedanya, kalau Muhammad ragu langsung turun wahyu. Kalau kita ragu tak turun-turun si wahyu itu. Itu aja bedanya kita dengan Muhammad, itu tipis bedanya. Langsung turun wahyu. Qul ya ayyuhan la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abiduna ma lakum dinukum. No, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Makin peninglah si agamamu. Ini orang dihina gak bisa, diajak dibunuh yang bunuh masuk Islam, dinego gak bisa. Akhirnya dipakai cara terakhir, dan cara ini adalah penyebab kematian Khadijah. Apa caranya? Diboikot. Jadi boikot itu sebenarnya cara terampuh untuk membuat sebuah negara menjadi bangkrut kalau serentak. Kalau tidak serentak mana bisa? Boikot itu gimana? Tadi Khadijah kan punya banyak barang dagangan, betul? Punya kaya raya, betul? Punya ribuan ekor unta, betul? Yang tadi yang beli adalah orang Yahudi, maka orang Yahudi dilarang belanja kepada Khadijah. Orang Yahudi tak boleh belanja ke orang Islam, orang Islam tak boleh belanja ke orang Yahudi, sehingga mayoritas penduduk kota Mekah adalah orang Yahudi, sehingga boikot terjadi selama 3 tahun. Bangkrut nggak tuh? Bangkrut lah. 3 tahun nggak ada yang belanja. Covid aja baru setahun ratusan orang di PHK, betul? Ini kita punya dagangan, orang nggak ada belanja. Barang orang Islam diboikot. Akhirnya terjadilah kemiskinan. 3 orang kaum muslimin mati kelaparan. Ada yang makan tulang-tulang utang yang udah busuk, ada yang makan daun-daun kering, ada yang makan kayu-kayu kering. Dan di antara orang yang susah meninggal karena susah kelaparan adalah Khadijah. Suatu ketika Rasul bilang, istriku, kenapa kau lapar? Aku gak makan suamiku, aku berikan makanan kepada mujahid di medan perang. Kenapa kau tak minta makan kepada sahabatku? Aku tidak mau minta makan kepada sahabatmu, karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Nah, kenapa kau tak minta makan kepada aku, suamimu? Suamiku, kalau kau kasih aku terima, kalau kau tak kasih aku tak akan pernah meminta. Bisa bu? Bisa? Ada jemaah saya protes, tidak bisa ustazah. Kenapa? Karena suami aku tidak kayak Rasul, tak diminta, tak keluar tuh ini ya. Lalu kemudian Khadijah meninggal. Maka apa kata Khadijah? Suamiku, andai aku meninggal nanti, kau kehabisan senjata, kau kehabisan harta, gali kuburku Muhammad, ambil tulang belulangku untuk kau jadikan jembatan menyeberangi lautan dalam peperangan. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita bahas hikmahnya. Sekarang kita udah tahu bahwa Rasul sampai usia 40 tahun itu adalah mapan. Oke? Mulai hidupnya susah saat diboikot. Saat diboikot itu terjadi 3 tahun sebelum kematian Khadijah. Berarti tahun ke-7 setelah diangkat jadi Rasul, di usia 47 sampai 50 tahun itu miskin. Cuma 3 tahun miskin Pak. 3 tahun miskin Pak. Jadi jangan membahas Rasul bahan miskin-miskinnya terus. Memangnya kita mau dinilai separuh-paruh. Jadi dari usia 40 sampai 47 masih aman, 47 sampai usia 50 itu Rasul mulai diboikot, mulai miskin. Rasul usia 50, Khadijah usia 65, meninggallah Khadijah. Oke? Paham? Karena Khadijah itu meninggal di usia 65. Mulai paham atau susah? Kalau enggak saya ulang sampai besok pagi. Ya, 40 tahun diangkat jadi Rasul, 7 tahun aman tapi udah mulai turun ekonominya. 47 sampai 30 mulai miskin karena diboikot. Usia 50 Khadijah meninggal karena Khadijah meninggal usia 65. Rasul di Mekah 13 tahun sejak diangkat jadi Rasul, dari usia 40 sampai 53. Usia 50 Khadijah meninggal, ada sisa 3 tahun. Disitulah peristiwa Isra dan Mi'raj sebelum hijrah ke kota Mekah. Paham nggak paham? Anggu-anggu aja lah dulu. Oke, kan ini rumit tapi nggak apa-apa ini kalau nggak paham ya. Nah, tapi kan harus sampai paham gimana ya. Oke,
Oke ya. Jadi usia 50 tahun Khadijah meninggal, dari usia 53 dari usia 50 ke 53, disitulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Baru kemudian usia 53 Rasul hijrah ke kota Madinah. Kita ambil kisah yang paling masyhur. Oke, saya sudah selesai bercerita. Jadi kita paham Rasul tak meninggalkan kehidupan dunia, tapi Rasul miskin bukan karena malas, tapi dimiskinkan karena boikot. Apa akhlak Rasul yang paling utama? Saya jelaskan beberapa saja. Yang pertama, Rasulullah itu adalah orang yang sulit emosinya ngangkat. Emosinya sulit terangkat. Ada rumusnya. Rumus yang harus kita tiru. Rasulullah itu jarang marah. Tapi kan kita harus tahu nih Pak, kenapa Rasul jarang marah Bu? Saya ceritakan sebuah kisah. Suatu ketika setelah usia 50 tahun Khadijah meninggal, Rasul pindah ke kota Taif. Karena di Mekah tidak ada lagi Khadijah. Karena 3 bulan setelah Khadijah jarak kematian Khadijah dengan Abu Thalib itu cuma 3 bulan. Jadi dia kehilangan dua-duanya. Pergi ke kota Taif, jalan kaki 7 hari. Jalan kaki 7 hari untuk dakwah. Dikira dia pindah bisa serondong. Serondong apa? Serondong tau gak? Oh iya, sembunyi. Dikira dia bisa sembunyi. Nyampai di kota Taif, apa yang terjadi? Ternyata di Taif orang-orang lebih jahat. Jadi Taif itu Bu, kalau ibu pergi ke Mekah, Taif ke Mekah itu kayak mangkok. Arab Saudi itu kayak mangkok. Itu Ka'bah itu adalah bagian paling bawah. Ka'bah itu dataran rendah dan ujung mangkok itu Taif. Jadi Taif itu dingin. Paham ya? Nah itu ibaratnya. Rasul jalan kaki di kota Taif, ya, lalu kemudian di kota Taif ternyata lebih parah daripada kota Mekah. Rasul dilempar pakai batu berdarah dahinya sampai darah dia sampai kepada kakinya. Kemudian Rasul juga masak daging kurma. Rasul ambil kurma, Rasul masak dengan air dalam jumlah yang kecil. Rasul pergi ke dalam rumahnya, waktu keluar rupanya udah bercampur dengan tai unta. Rasulullah sujud, ada orang Yahudi selomong, pura-pura terjatuh, kena lagi jidat Rasulullah. Suatu ketika Rasul ketakutan karena dilempar oleh orang Yahudi, dia sembunyi di belakang pohon. Saat itu malaikat Jibril marah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, irfa' yadak ila sama. Muhammad, kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku yang akan balikkan, tapi kau doa dulu. Paham maksudnya ini? Jibril itu ngomong kepada Muhammad, Muhammad, kau angkat tangan kau ke langit sekarang, kemudian kau doa sama Allah agar Allah membasmi orang Taif ini, nanti aku yang akan membalikkan. Dia kan bunuh, dibalikkan habis. Muhammad mengangkat tangannya. Apa kata Muhammad? Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlah minas samarat. Ya Allah, Kau berikan bukit Taif ini bumi yang aman dari segala macam buah-buahan. Berikan mereka rezeki yang banyak. Jangan kau ikut apa kata Jibril, ya Allah. Ini orang Taif bukan jahat, mereka cuma belum paham. Muhammad tahu orang jahat itu bukan orang yang jahat. Orang jahat karena belum paham. Tidak ada orang pengen jahat. Coba akhlak ini kita tiru Bapak Ibu. Kalau ada orang zalim sama kita, yakin dan percayalah 1000% demi Allah, itu bukan kata dia mau jahat sama kita, tapi dia belum kenal aja siapa kita. Angguknya luar biasa, terlihat enggak? Rasulullah itu dia jarang marah, karena Rasulullah itu selalu menganggap setiap ada orang jahat itu bukan jahat, itu cuma belum paham. Ada orang Arab Badui kencing di masjid. Umar bin Khattab marah, Pak. Aku penggal kepalanya. Jadi Umar tuh penggal-penggal aja, Pak. Jadi kalau ada bapak penggal-penggal Umar tuh, Pak. Sedikit-sedikit penggal, sedikit penggal. Aku penggal kepalanya. Jangan Umar. Itu orang bukan jahat, itu orang cuma belum paham. Percayalah kalau ada orang tak suka sama kita, dalam rumah tangga kita, tetangga kita, siapa-siapapun, kalau ada orang tak suka sama kita, yakin dan percayalah, mereka bukan jahat, mereka cuma belum paham. Pendapat kita dibantah sama orang, kita dibenci sama orang, atau pendapat ibu dibantah sama seluruh RT, RW perumahan, itu orang belum paham saja. Tenangkan hati, lapangkan dada, everything is okay. Wah. Paham nih? Dah, jangan
sedikit marah, emosi. Jangan, itu orang cuma belum paham. Itu akhlak pertama. Mau tahu akhlak kedua? Rasulullah SAW, Pak, dia mampu menasehati tanpa harus menyakiti. Rasul mampu menasehati tanpa harus menyakiti. Aisyah tidak pernah masak, karena Aisyah adalah anak orang kaya. Aisyah satu-satunya istri yang perawan di antara banyak istri Rasulullah. Aisyah punya privilege, punya kasta yang bagus karena bapaknya adalah Abu Bakar. Dan waktu Rasul nikah dengan Aisyah, Rasul sudah di Madinah, jadi sudah kaya, sudah banyak dapat harta rampasan perang. Aisyah tidak masak karena Aisyah sudah mapan bersama Rasul, karena Aisyah punya 9 pembantu. Ibu berapa pembantu? Ibu sendiri yang pembantu. Jadi kalau ada seorang istri nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, cuman makan uang suami aja, berarti dia Aisyah. Gila, ini serius ini. Kalau ada seorang istri lebih kaya dibanding suami, itu berarti Khadijah. Semua bisa masuk surga. Kalau ada istri yang seumur hidup membantu keuangan suami, berjualan, seumur hidup bantu keuangan suami, berarti itu Fatimah yang selalu membantu keuangan Ali bin Abi Thalib. Semuanya bisa masuk surga. Sampai mana cerita tadi, lupa saya sudah. Oh, menasehati tanpa harus menyakiti. Jadi Khadijah tak masak, Pak. Suatu ketika pengen masak. Aisyah tak masak. Suatu ketika pengen masak sari kurma, dibuatkanlah sari kurma, ditumbuk campur dengan air. Rupanya termasuklah kurma busuk. Tak tahu beda mana baik mana busuk. Diminum oleh Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Pahitnya lagi. Pahit, Pak. Apa kata Rasulullah? Istriku, aku pengen pergi keluar. Sebagai bukti cintaku kepadamu, aku sisakan separuh untukmu. Mana lawannya? Coba. Diminum oleh Rasul, diminum oleh Aisyah. Pahit luar biasa. Akhirnya Aisyah mengerti tanpa harus tersakiti. Bisa, Pak? Bisa. Luar biasa itu seninya. Dia ngerti tanpa harus tersakiti. Apa maksudnya? Maksudnya adalah nasihati orang tanpa harus menyakiti. Ustazah, suami saya nggak sholat, bangun jam 11 terus, bangun jam 8 terus. Saya pengen ajak dia sholat. Bang, sholatlah bang. Iya, sholatlah bang. Sholatlah bang. Mudah bu, doakan jangan ibu sakiti kepala abang lah, jangan. Terserah abang lah, jangan. Nasihati orang tanpa harus menyakiti. Kalau ibu sakitin suami demi mengajak dia sholat pun dia yang ibu tetap berdosa. Jangan menasihati dengan menyakiti. Anak tak sholat, nak doakan. Sholat nak doakan. Boleh dimarah-marah, tidak boleh. Walaupun ibu punya niat benar, tapi cara salah tidak boleh. Cuman saya yang boleh marah-marah di sini, baru saya. Apapun alasan, no excuse. Wah, itu bahasa kampung saya. No excuse. Tidak boleh marah-marah. Menyakiti hati orang tidak ada dalilnya, walaupun untuk dakwah. Membuka kesalahan orang tidak ada dalilnya, walaupun untuk dakwah. Mana ada dalil yang membenarkan itu semuanya. Sejahat apapun Abu Thalib, Rasul tetap menyikapinya dengan baik. Jadi nasihatilah orang tanpa menyakitinya. Bapak, ada istri tak sholat, ada istri masih buka aurat, nasihatilah istri Pak tanpa harus menyakitinya. Jangan dia bersembunyi di balik kata dakwah. Saya marah-marah Ustazah. Kenapa? Supaya dia berubah. Tidak usah, tidak boleh. Karena kalau kita marah, kalau kita menyakiti, maka saat itu kita juga berdosa.
Jangan menyisakan luka di hati siapapun, karena setiap luka yang kita sisakan akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu. Khalid bin Walid setiap keluar rumah, Khalid bin Walid berdoa, ya Allah, aku keluar rumah, jangan sampai lidahku menyakiti hati orang lain. Pak Bu, saya demi Allah nih, saya bilang semua masjid saya bilang, dalam hidup ini kalau kezoliman harus ada. Lebih baik kita yang dizolimi daripada kita zolimin orang. Kalau kita dizolimi, kita ngerti cara memaafkan orang, setidaknya kita nggak berdosa. Tapi kalau orang kita zolimi, belum tentu dia bisa memaafkan kita. Nasihati orang tanpa harus menyakiti. Tenang aja lah. Kalau ada sekarang suami yang tak sholat, kalau ada sekarang istri yang maksiat, kalau ada anak-anak yang tak sholat, kan udah jelas dalam Al-Quran. وَلَا تَقَنَطُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَيْأَسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Orang putus asa itu cuma orang kafir. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi 20 tahun lagi menjadi orang yang paling taat. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi 10 tahun lagi jadi orang yang paling taat. Kita ini nggak bisa merubah orang, kita cuma bisa mengajak. Soal hidayah itu urusan dia dengan Allah, dan Allah punya rencana ke siapa dan kapan hidayah akan dia berikan. Kita cuma bisa doa, ya Allah, kasih hidayah suamiku secepat-cepatnya, kasih hidayah anakku secepat-cepatnya. Jangan mengambil hak Allah, jangan bergaya merubah orang. Gak bisa, karena tugas kita cuma menyampaikan. Ibu kira saya datang ke Bandung jauh capek-capek dari Pekanbaru, saya berniat merubah ibu. Tidak, saya cuma menyampaikan. Setelah itu saya tawakal, saya serahkan, saya titipkan kepada Allah. Kalau kita dapat hidayah, alhamdulillah. Kalau kita lebih baik, alhamdulillah. Kalau tidak, suatu ketika akan ada waktu hidayah setiap orang masing-masing. Maka jangan meremehkan para pelaku maksiat, karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi paling taat. Oke? Anggu-anggu? Paham ya? Sampai paham. Ulang kita lagi. Oke, sedikit lagi. Satu tadi apa? Rasul dia jarang marah. Jadi jangan marah. Ada tambahan tentang marah yang sering ikut live saya selalu sampaikan. Jangan marah-marah ya Bu. Karena sekali kita marah, itu 27.000 sel saraf kita putus. Putus 27.000. Dan sel saraf itu bisa nyambung lagi dengan senyum. Tapi sekali senyum Pak, cuma bisa nyambung 700 Pak. Tidak balance ya. Sekali marah putus 27.000, sekali senyum nyambung 700. Tidak imbang dia. Tidak mungkin senyum terus, senyum terus nyambung saraf putus, tidak mungkin. Bila-bila kita jatuh. Jadi jangan marah-marah. Oke? Tak ada orang yang salah, yang ada orang belum paham saja. Suami salah, oh ini suami cuma belum paham aja gimana saya. Kasih pengertian, jangan balik marah. Tak ada orang jahat, yang ada orang belum paham. Tak ada orang jahat, yang ada orang belum paham. Ikut akhlak Rasul. Yang kedua, nasihatilah orang tanpa harus menyakitinya. Kalau boleh nyakitin orang, saya nomor 1 pengen nyakitin, tapi nggak boleh. Walaupun yang saya dakwah, tetap tidak boleh menyakiti. Saya dosen, mahasiswa saya, ada yang satu misalnya tidak sopan, gigit-gigit, main handphone, ada yang ngajak dia misalnya gigit-gigit pena, saya nggak akan pernah bilang, kamu main-main keluar, tak pernah, karena saya akan menyakitinya. Yang dia dapat bukan perbaikan, yang ada sakit hati sama saya. Saya boleh nasihatinya, tapi nggak boleh tahu orang lain. Saya akan panggil depan mata, jangan sampai aibnya dibuka di hadapan orang. Itu akhlak. Marah dengan punya anak 4, cek sound, ini disuruh pulang saya. Cek sound, marah anak ada 4, marah dengan anak pertama, jangan tahu 3 anak. Marah dengan anak 1, jangan tahu 3 anak. Jangan marahkan anak depan anak lain, membuka aibnya, dia malu, yang dia dapat cuma sakit hati, dia nggak bakal ngerti informasinya. Saya dakwah udah 20 tahun, jamaah saya pasti bakal tahu. Saya tidak pernah komplain dengan jamaah. Ada jamaah yang selonjoran, nggak apa-apa, yang penting dia minimal. Ada yang dia main handphone, saya baik sangka dia mencatat apa yang saya catat karena nggak bawa buku tulis.
Ada yang bercerita, saya baik sangka, dia bercerita ngomong keren ya. Baik sangka sajalah. Ngapain kita marah-marah? Iya kan? Ada yang ngantuk-ngantuk. Ulang lagi yuk. Canda ya. Cek. Ada yang ngantuk-ngantuk. Apa saya marah kalau ada ngantuk-ngantuk? Saya suka salut kalau ibu ngantuk-ngantuk. Saya berpikir kayak gini, ibu ini dari pagi dia mencuci, memasak untuk suaminya, menyetrika, ya, kemudian memasak. Sore-sore dia udah capek, tapi tetap dia ke masjid walaupun tergantung-gantung. Kan bagus tuh. Padahal nggak ada yang maksa dia ke masjid juga walaupun tergantung-gantung. Mantap lah. Ngantuk lah. Ada masalah. Jadi datang aja lah ke majelis ilmu. Paham nggak paham, nomor 2 dari belakang. Kan enak jadi jemaah kan? Cuman datang, duduk, angguk-angguk, pulang. Terakhir. Akhlak Rasul yang terakhir. Tadi dia tidak marah, selalu menasihati dengan kebaikan. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Rasul akhlak dalam berkeluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap lemah lembut kepada siapapun. Rasul pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Saya memang diciptakan untuk menyempurnakan akhlak. Apa Rasul tidak pernah salah? Rasul banyak salah. Cuma Rasul kalau dia salah, dia selalu ditegur oleh wahyu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, lemah lembut yang dimaksud di sini bukan berarti lemah lembut harus dengan suara yang sangat kecil. Tidak. Apapun yang terjadi di luar diri kita, jangan cepat merespon kalau ada stimulus yang datang. Misalnya ada teman kita ngomong nyakitin hati kita, tuh, diam dulu bu, jangan cepat merespon. Sekarang saya tanya, kenapa kita ini suka ribut, berselisih? Karena kita selalu mendekatkan antara stimulus dan respon. Jadi misalnya kita dengar suami ngomong, ibu ini begitu, tahan dulu, istighfar dulu, pikir dulu. Oh, suamiku ngomong kayak gini kenapa ya? Oh, mungkin dia lagi galau, mungkin dia lagi banyak kerjaan. Sehingga kita bisa lebih tenang dan akhirnya kita tidak merespon dengan cara yang lebih dahsyat. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dalam rumah tangga, bertetangga, kita cuma boleh ngomong yang baik-baik. Kalau tidak, kita diam. Kemarin ada yang bertanya sebagai penutup, "Ustazah, suami saya suka marah-marah. Terus saya harusnya gimana?" Saya jawab begini, Bu. Kalau ada suami yang suka marah-marah, kalau suami-suami di sini semua baik. Amin. Walaupun ragu saya sedikit. Ustazah, suami saya suka marah-marah. Saya harus gimana? Saya bilang, kalau dengan orang yang suka marah, jangan berharap akan dianggap benar oleh dia. Karena kenapa? Karena menurut kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, salah satu pintu setan masuk ke dalam dada kita adalah ketika kita marah. Jadi kalau kita marah, setan masuk. Kalau kita tak marah, setan tak masuk. Kita marah dulu, setan masuk. Bom. Ngapain tugas setan? Ada 2. Pertama, setan menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Betul? Makanya kalau marah dengan orang, hilang baiknya, semua yang ada buruknya. Ustazah, saya tidak pernah bahagia dengan suami saya. 20 tahun menikah, saya tidak pernah bahagia. Saya bilang, yakin Ustazah. Coba buka foto galerinya, Facebooknya, buka. Untuk apa Ustazah? Buka aja dulu. Tengok foto zaman lalu. Ini ngapain ibu waktu jalan di Bali? Waktu ini bahagia enggak? Bahagia sih Ustazah. Ini lagi makan malam di mana di tepi pantai. Waktu ini bahagia enggak? Bahagia sih Ustazah. Tadi ibu bilang enggak pernah bahagia. Oh iya juga ya Ustazah. Kenapa? Karena setan udah tutup mata dari kebaikan orang. Baby 90 kilo bilang tak bahagia. Kan tak cocok. Artinya apa? Artinya apa? Kalau suami marah-marah, jangan berharap kita akan dianggap benar. Pak, istri marah-marah, jangan berharap dianggap benar dulu, karena syaitan sudah masuk. Maka poin pertama, jangan marah. Poin yang kedua, jangan merespon dengan cepat.
Karena kalau ibu respon, nanti akan marah lagi dan marah lagi. Berikan jarak antara stimulus dan respon. Terus gimana Ustazah? Kalau suaminya atau istrinya, tetangganya lagi marah-marah, semua akan kelihatan salah. Ibu marah balik, dibilang melawan kamu, betul? Ibu nangis, dibilang apa? Nangis saja kok misalnya. Ibu masuk kamar, bilang apa? Masuk kamar kau, aku lagi ngomong-ngomong nih. Ibu diam, dia bilang apa? Kamu diam aja. Salah kan? Maka di antara banyak kesalahan ini, pilih satu salah yang paling gampang dan tidak menghabiskan energi kita. Apa caranya? Yaitu lakukan diam sementara waktu. Daripada ngomel juga, kena marah juga, masuk ke kamar kena marah juga, menangis kena marah juga, lebih baik diam dulu, lebih tidak menghabiskan energi, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, besok juga akan baik lagi. Jangan cepat merespon, jangan berkata kasar, karena setiap yang menyakiti akan diminta pertanggungjawaban. Insya Allah. Ini saja dari saya. Sudah 1 jam 15 menit saya berbicara. Saya minta maaf kalau kepanjangan Bapak Ibu, karena untuk cerita Rasul tak boleh dipotong-potong. Nanti pulang ke Pekanbaru gagal paham susah. Karena janji saya tetap sampai paham. Oke. Demikian Pak. Oh masih sempat? Oke, masih sempat ya. Boleh, silakan. Dalam dan luar tema boleh. Asal jangan tanya umur. Sambil minum Ustazahnya, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakillah khair Ustazah. Luar biasa ya, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat. Mumpung Ustazahnya kesini, monggo ibu bapak yang mau bertanya. Mungkin ada ibu 2 ini ya, bapak 2 ya, mumpung kesini gitu ya. Mana Bu? Sebutkan namanya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Santi dari Ranca Ekek. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, bisa bertemu dengan Ustazah Mela yang selama ini hanya melihat di YouTube saja. Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana sikap seorang anak kepada orang tua yang kalau bertemu itu selalu kata-katanya menyakitkan, caci maki, suka serapah, pokoknya apa yang kita buat benar juga salah. Itu apakah kita menjaga jarak dan berapa lama waktu untuk menjaga jarak itu sehingga misalkan ada luka lama terobati gitu, jaraknya berapa lama? Beda rumah. Setiap datang ke rumah disakiti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, ada seorang orang tua yang kalau orang tua tuh sudah usul belum? Hah? Oh iya, ada seorang orang tua usia 70 tahun, itu 70 tahun itu sudah hampir kembali suka ibadati seperti anak-anak. Kadang-kadang yang di belakang langsung tengok-tengok ya. Oke, suka ibadati seperti anak-anak. Ada banyak faktor orang mendapatkan perhatian. Bukan cuma orang tua, suami juga seperti itu, istri juga seperti itu. Kadang-kadang mereka ingin diperhatikan dengan cara marah-marah, dengan cara menyakiti, atau dengan cara menangis, atau dengan cara banyak mintanya. Berbaik sangka saja. Orang tua kita itu marah-marah, berkata kasar, atau mengungkapkan kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Saya yakin, ini bukan asumsi saya, tapi saya yakin banget Bu, itu hanya caranya untuk ingin mendapatkan perhatian dalam kondisi nggak ada ilmunya. Karena begini ibu-ibu, orang tua itu pasti sayang dengan kita, dan kita kalau datang ke rumahnya itu supaya caranya kita nggak sakit hati, kita yakin dan percaya aja itu cara dia ingin mendapatkan perhatian kita. Makanya kemarin saya ceramah di masjid, lupa namanya, yang sore kemarin, jangan terlalu cepat sakit hati. Bisa kok Bu, ibu untuk bersikap cuek terhadap kemarahan orang tua ibu. Coba bayangkan dari kecil, kadang-kadang dari kecil dia merawat kita. Kemarin ada teman saya ngomong, Mel, nggak bisa kayak gini konsep Islam. Kenapa nggak bisa? Waktu orang tua kita kecil, orang tua merawat kita tuh lucu, kita lucu Nel. Tapi waktu kita merawat orang tua kita itu
Saya subuh-subuh jarang ada yang telepon, jarang pegang handphone. Kok bisa ya teman saya nelpon? Rupanya dia merawat orang tuanya yang sudah tua usia 70 tahun. Dia sakit hati, dia protes. Gak bisa Nel. Kita dirawat orang tua waktu kecil, kita lucu walaupun susah. Bangun tengah malam, tapi kan unyu-unyu. Sementara kita merawat orang tua kita, nyebelin gak unyu-unyu, nyinyir, suka marah-marah. Sedikit-sedikit salah disalahin. Saya jawabnya apa coba? Bu, orang tua ibu tak lama lagi. Dia merawat ibu, saya bilang nih dengan teman saya nih. Dia merawat ibu dari kecil sampai nikah. Setelah nikah, kadang-kadang anak ibu titipkan pula ke mak ibu. Bayangkan, lamanya panjang masanya. Jangan anggu-anggu ketahuan pula nanti. Dari kecil dia merawat sampai dewasa. Susah itu. Udah dewasa dia pengen ke masjid, pengen kemana-mana. Ibu punya anak, ibu titipkan cucu ke dia. Ikhlas dia. Sekarang kita, dia marah-marah, ikhlaskan aja lah. Bu, lebih mudah mengontrol diri kita daripada berharap emak sesuai keinginan kita. Udah masanya kita mengerti mereka. Jangan ambil hati, kan kata-kata itu gak efek. Mau kita dibilang apapun kan emangnya kenapa? Kamu soalim, apa? Gak ada masalah. Sombong kau, gak ada masalah. Anak gak tahu untung kau, gak ada masalah. Apapun yang mak bilang, aku tetap sayang sama mak. Jangan beri jarak, jangan gak ke rumahnya. Anggap itu pengorbanan terakhir untuk orang tua. Udah bapak, apalagi udah usia 70 tahun. Udahlah, banyak ngalah. Sekarang kita baliklah, saatnya kita yang mengerti dia. Orang tua itu apa sih? Disenangkan hatinya, gampang. Iya kan? Saya kan sering bilang sama jemaah, nanti pulang dari sini beli stick barbecue pakai mayones campur dengan black pepper, kasih keju di atasnya, stick impor, rib eye, kasih ke dia. Apa katanya? Mama tak suka. Oke, mama gak suka, taruh. Saya beli bakwan aja, bakwan. Bala-bala, bolo-bolo. Itu nama yang aneh-aneh. Bolo-bolo, bala-bala. Beli bala-bala. Taruh. Ini mah. Oh, ini mama suka. Gampang kan? Gampang membahagiakan orang tua. Mau tanya anak muda, tanya ke orang tua belakang. Tinggal pegang aja keningnya. Manusia yang paling gampang dibagikan orang tua. Jadi maksud saya, memang ada orang tua zalim, ada orang tua suka marah-marah, ada. Tapi tidak apa-apa. Jadikan itu ladang pahala. Saya tidak sarankan untuk jaga jarak, karena sakit hati itu terukur kok. Sakit hati itu bisa kita tahan kok. Kalau kita bisa kontrol. Seburuk apapun kata orang atau apapun yang terjadi, kalau nggak masuk ke sini aman aja kok. Tapi sedikit aja ketersinggungan masuk ke sini nggak aman. Ya, jadi tetap berbakti, jadikan itu hikmah, sabarkan aja. Sabiru warabitu, sabar, nggak ada masalah. Ya kita bakti apa? Ya, insya Allah orang tua seperti itu biasanya dia sudah pengen banyak perhatian, gak usah dimainkan ego kita. Kita sebagai anak harus banyak berkorban. Gak bisa berkorban banyak, gak bisa menghajikan dia berkali-kali, gak bisa mengumrohkan dia berkali-kali. Minimal sabar atas perbuatannya. Ya, jadi kalau tadi ibu tanya apa harus dijaga jarak, jangan, biasa aja, tetap kunjungi. Ya, oke? Insya Allah bisa, Allah mudahkan. Amin. Allahumma yassir. Ya. Baik, ada lagi mungkin ibu dari ibu-ibu. Bapak, nanti mau nanya. Udah cukup? Oh ada lagi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Sundari dari Cimahi. Wah, tahu ya. Cimahi dekat. Oh, Cimahi. Mohon maaf Ustazah mau nanya. Apa batik? Boleh dua ya Ustazah. Yang pertama, gimana kita sebagai orang tua bersikap agar tidak menyakiti ke anak, dan tentang ini sholat subuh berjamaah ke masjid, sedangkan kan waktu mepet tuh, otomatis kita jadi rada emosi. Jadi biar anaknya istiqomah ke masjid gitu saja. Sholat subuh ya terutama. Terus yang kedua, sikap kita sebagai tetangga yang kita tahu dia berbuat salah, tapi kita mau menegur takut menyakiti gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari yang nomor 2 ya. Ada tetangga salah, tapi kita takut menyakitinya kalau menasihatinya. Saya sering bilang kepada jemaah, idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Jangan didiamkan. Kalau kita diamkan berarti kita mengikhlaskan kejahatan itu, kemaksiatan itu. Ubah kemungkaran itu. Kalau ada tetangga yang salah, Allah tampakkan kesalahannya kepada ibu ingatkan, bukan ceritakan. Ini kadang-kadang terbalik, menceritakan iya, mengingatkan enggak. Itu dulu, oke? Sampai situ paham? Ada tetangga salah, ingatkan, bukan ceritakan ke yang lain. Ingatkan. Masalahnya, cara mengingatkannya gimana? Ada dalil khatimun nas biqadri uqulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi jangan ketika ibu nasihatin tetangga, ibu langsung ngomong, "Hoi, Rasul pernah bersabda." Jangan. Diamuknya nanti. Khatibun nas biqadri uqulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Kayak mana cara menasihatinya? Pakai bahasa dia. Jangan lagi tunggu. Alah, tak mantap seperti itu. Bagusnya kayak gini, Bu. Pakai bercanda, pakai bahasa ibu lah. Itu prinsip yang pertama. Oke? Saya teman tak pakai jilbab. Cara menasihatinya adalah, hidung kau ni mancung. Kalau pakai jilbab mantap, macam saya Lermon pakai jilbab. Masuk iya Nel, cobalah besok pakai. Kalau tak cantik, kerat telingaku. Gitu aja bahasa saya. Besok dipakainya, Bu. Besok dipakainya, tapi songkok aja mesin. Kalau tutup dadanya kayak anak pesantren, kayak 17 tahun, pasti mantap. Kode kawan sedikit, cantik kan, betul kan, betul kan, betul kan. Minggu depan pakai itu. Pas dipakainya puji lagi, ih cantiknya, pakai terus. Oke, cara nasihatin orang beda-beda. Tapi yang pengen saya sampaikan kepada ibu semua adalah jangan berasumsi, jangan overthinking sebelum melakukan. Tidak rugi kita nasihatin orang. Misalnya, ibu salah, saya nasihatin aja, jangan ragu. Nanti kalau dia marah gimana ya? Kalau dia benci gimana ya? Kalau dia nggak suka nanti gimana ya? Belum nasihatin udah bikin dosa karena suuzon. Belum dapat cuannya udah rugi, paham? Ingatin aja dulu, jangan overthinking. Bu, gini-gini loh, cantik loh kalau ibu gini-gini. Kalau gini-gini oke loh, dah, nasihatin, dapat pahala. Rupanya dia melakukan, saya dapat 2 pahala. Amalan mereka, saya juga lakukan dapat. Akhirnya dia membenci dan saya bersabar atas kebenciannya, dapat juga pahala. Jadi berdagang dengan Allah adalah dakwah. Dakwah adalah perdagangan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Dibenci dapat pahala, tak dicintai dapat pahala, didengarkan dapat pahala, diamalkan dapat pahala. Semua sama. Pak RT, ingatin warga, ingatin aja dulu Pak. Warga membenci dapat pahala, warga mengamini dapat pahala, warga akhirnya menjauh dapat pahala. Tak ada rugi perdagangan dengan Allah. Jadi biasakan menasihati orang. Dulu kalau ketemu dengan temannya ngomong, ausini, nasihati aku. Abu Bakar pernah diam merajuk dengan Ali bin Abi Thalib, bertanya Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, kenapa kau diam-diaman dengan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib anak kecil, Abu Bakar orang tua. Apa kata Abu Bakar? Aku sedih karena Ali sudah 3 hari tak menasihati aku. Bayangkan, tak dinasihati sedih dia, merajuk dia.
Kita dinasehati mengamuk kita. Itu beda ya kita ya. Jadi jangan ragu Mbak, nasihati aja, gas aja. Respon dia bukan urusan kita. Menasihati anak yang tidak mau sholat, tetap nggak boleh nyakitin. Jangan terpancing emosi. Kalau ibu udah telat mau sholat subuh, ibu bangun lebih awal aja. Bangun lebih awal supaya ada space waktu. Kalau anaknya nggak bangun, ibu punya banyak waktu. Memang terburu-buru akan mengakibatkan ibu panik. Orang udah mau azan bangunin anak, nanti kita jadi telat, ya kan? Nah, jadi kasih spare waktu, bangun lebih cepat, ingatkan anak, bangunkan dia dengan bahasa-bahasa yang baik. Karena kalau ibu nyakitin, dia tetap berubah atau nggak berubahnya dia tetap akan sakit hati dan kita akan berdosa. Ibu tenang aja, ketika ibu terus ajarkan anak dengan yang baik, harapan kita suatu ketika anak kita jadi anak yang soleh. Kalau terburu-buru bikin kita emosi, maka ambil waktu lebih awal, bangun lebih cepat, spare waktu untuk membangunkan anak. Oke? Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah 2 ya, insya Allah. Kalau dari bapak-bapak nggak ada, mungkin cukup ya. Baik, alhamdulillah alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, telah kita dengarkan dari Ustazah ilmunya, masya Allah, mudah-mudahan bisa kita serap, bisa kita aplikasikan, dan mudah-mudahan juga Ustazah besok ya, insya Allah akan pulang. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan ya, dan selalu istiqomah dalam berdakwah, insya Allah sehat selalu sekeluarga. Nanti kita Terima kasih Bapak pengurus dan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang telah menghadir, yang dari kemarin, yang juga hadir hari ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya. Doakan semoga besok saya selamat sampai di tujuan dan melanjutkan perjalanan dakwah saya. Berharap suatu ketika Allah pertemukan kita kembali. Baik-baik ibu-ibu, kita juga tidak harus lebih baik dibanding orang lain. Kita hanya lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Saya selalu berdoa seluruh masyarakat di perumahan dan di luar perumahan ini, siapapun yang hadir, saya berharap kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi dalam keimanan karena Allah. Insya Allah. Demikian dari saya. Izin Bapak Ibu, saya mohon pamit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.